Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wadasi dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kalian tonton video ini, silahkan kalian tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar bermanfaat bagi orang banyak. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Kali ini channel Al-Wadasi akan menceritakan atau menerangkan pengertian hadis menurut fungsi bahasa dan kedudukannya. Hadis adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat Muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Memahami ilmu hadis secara etimologis, hadis dimaknai sebagai jadid, qorib, dan khobar. Jadid adalah lawan dari qadim yang artinya yang baru, sedangkan qorib artinya yang dekat, yang belum terjadi. Sementara itu khobar artinya warta, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lainnya. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, dan berbicara. Segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Definisi hadis dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi qauliyah, perbuatan Nabi fi'liyah, dan segala keadaan Nabi ahwaliyah. Sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis melengkapi sabda, perbuatan, dan takrir Nabi. Hadis juga melengkapi perkataan, perbuatan, dan takrir para sahabat dan para tabi'in. Hadis memiliki makna yang relatif sama dengan sunnah, khobar, dan atsyar. Hanya saja penyebutannya bisa disamakan atau dibedakan. Fungsi hadis terdapat 4 macam fungsi hadis terdapat dari Al-Quran yang ditetapkan oleh ulama Atsar sebagai berikut. 1. Bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut juga dengan bayat at-takkid dan bayan at-isbat. Dalam hal ini hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir. Fungsi hadis sebagai bayan at-tafsir yaitu memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau dalam kurung samar atau tidak dapat diketahui, memberikan persyaratan ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan penentuan khusus ayat-ayat yang masih umum. Dan yang ketiga, bayan at-tashri. Bayan at-tashri adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Fungsi ini disebut juga dengan bayan zaid ala al-kitab al-karim. Dan yang keempat, bayan an-nasak. Secara bahasa, an-nasak memiliki arti yang beragam. Di antaranya al-ibdal atau dalam kurung membatalkan, al-ijalah dalam kurung menghilangkan, at-tahwil atau memindahkan, atau at-takyir dalam kurung mengubah. Adapun yang disebut dengan bayan an-nasak adalah adanya dalil syara yang dapat menghapuskan ketentuan yang telah ada karena datangnya dalil berikutnya. Menurut jumhur ulama, kedudukan hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Ditinjau dari segi wurud atau subutnya, Al-Quran bersifat qat'i, pasti, sedangkan hadis bersifat zanni al-wurud atau dalam kurung relatif, kecuali yang berstatus mutawatir berturut-turut. Semoga
kutipan di atas dapat mengamalkannya. Semoga kita dapat mengamalkannya dan semoga kita dapat memperoleh fadilahnya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.